akademik. Belum lagi kita bicara tentang masalah hukum. Karena kita tahu bahwa anak-anak yang berada di lapas anak, sejak outbreak ini keluar, Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan setengah dari anak-anak yang berada di lapas anak atau istilahnya lembaga pembinaan khusus anak. Bagaimana nasib mereka pada saat mereka pulang? Apakah mungkin kemudian mereka memiliki masalah sosial, masalah perilaku, dan lain sebagainya, itu masih terus menjadi kajian KPAI. Lalu kemudian situasi keluarga saat ini terjadi perubahan yang signifikan pada pola kehidupan keluarga. Rumah kembali menjadi pusat aktivitas seluruh keluarga yang tadinya misalnya 8 atau 10 jam di luar, sekarang 24 jam ada di rumah. Bayangkan yang misalnya orang tua yang tadinya memiliki anak yang semua sekolah, sekarang ngumpul jadi satu dengan berbagai karakteristik anak, tentu ini tidak mudah. Lalu kemudian sebagian orang tua juga yang tadinya bekerja sudah berada di rumah, masalah atau terkait pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang paling penting adalah masalah keuangan keluarga. Nah, ini juga sangat luar biasa terkait masalah keuangan keluarga, di mana kita tahu bahwa angka pengangguran semakin meningkat dan banyak kemudian muncul kemiskinan baru. Tentu ini tidak mudah. Apa yang mempengaruhi gaya pengasuhan orang tua? Ternyata pada saat pandemik ini muncul dan kemudian keluarga dalam satu kotak atau satu rumah, maka dinamikanya menjadi sangat luar biasa. Yang tadinya pagi-pagi atau awal pagi itu menjadi masa-masa yang hektik, tapi kemudian sekarang dari pagi sampai malam itu merupakan masa-masa sibuk. Baiknya adalah tadi kita tahu ada dua hal yang menjadi titik batu loncatan kita, yaitu penguasaan keterampilan dan membangun sistem. Maka dalam konteks kemudian COVID-19, di mana banyak keluarga yang terpapar dengan kemiskinan, dan pada saat mereka terpapar kemiskinan, mereka akan stres. Pada saat mereka stres, maka mereka cenderung untuk atau rentan untuk melakukan kekerasan. Kan seperti itu aturan mainnya atau alur pikirnya. Maka dalam membangun upaya untuk perlindungan anak yang optimal yang di sini, maka skema yang harus kita bangun setidaknya dengan sinergisitas 3 poin ini atau 3 elemen ini, orang tua, masyarakat, dan pemerintah, kita nggak bisa biarkan sinergisitas ini tanpa insentif atau suntikan yang lain, tanpa menggerakkan mesin-mesin yang lain. Maka yang pertama tentu saja ada mesin perekonomian, ya. Bagaimana kemudian memberdayakan ekonomi keluarga yang rentan tadi? Karena kita sepakat bahwa pada saat keluarga rentan secara ekonomi, maka kemungkinan besar mereka akan melakukan kekerasan terhadap anak. Maka kemungkinan besar mereka akan melakukan pola asuh yang salah akibat stres dan lain sebagainya. Maka pemberdayaan ekonomi keluarga harus menjadi prioritas. Yang kedua adalah skema bantuan keuangan untuk keluarga rentan. Masalahnya kemudian, bagaimana skema bantuan keuangan untuk keluarga rentan tersebut agar tepat sasaran? Sejauh mana kemudian monitoring evaluasi pada saat misalnya pendataan, kemudian pemberian bantuan, pasca pemberian bantuan. Nah, ini kan monitoring evaluasinya harus dilihat. Apakah kemudian pada saat mesin perekonomian ini, mesin perekonomian yang saya maksud ini skalanya skala kecil ya, dalam konteks keluarga dan pengasuhan, bagaimana bantuan ini kemudian akan mencegah orang tua untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Bagaimana kemudian bantuan atau mesin perekonomian ini dapat mencegah orang tua atau membuat pola perilaku pengasuhan orang tua yang tadinya baik tidak semakin buruk. Mesin yang bisa lain, dipersingkat Ibu waktunya? Ya, sudah sedikit ini. Ya. Mesin lain adalah mesin sosial, yaitu membangun kepedulian, kita tahu, lalu lingkungan sosial yang responsif terhadap keluarga rentan tersebut, dan penguatan jaring pengaman sosial.
Nah, kalau kemudian ini dilakukan, maka peningkatan kapasitas pengasuhan orang tua dengan 4 prinsip perlindungan anak, yaitu kepentingan terbaik, hidup dan tumbuh kembang, non-diskriminasi, dan pendapat anak, itu bisa menghasilkan perlindungan anak yang optimal sebagai target akhir kita. Terakhir adalah rekomendasi. Pertama adalah perlu membangun komunikasi, edukasi, dan keterampilan pengasuhan untuk jangka panjang, baik pengasuhan inti maupun pengasuhan kolektif. Kita perlu ada bold vision, visi yang jelas atau roadmap yang konsisten terkait sistem pengasuhan. Bangun mekanisme kolaborasi antar keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Lalu skema bantuan ekonomi dan sosial untuk keluarga rentan yang tepat sasaran. Lalu rekomendasi terakhir adalah melakukan pendampingan bagi keluarga rentan terutama di masa pandemik agar kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Jadi kira-kira itu sedikit share saya, Bu Zahra, terkait bagaimana KPAI menyikapi terkait pandemik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya simpulkan tadi dari penjelasan Ibu Putu, dampak dari pandemik ini sangat besar sekali, terutama dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan, kemudian juga terkait dengan banyaknya kasus KDRT terhadap anak yang mengalami peningkatan. Secara kesehatan juga vaksinasi balita yang menurun sehingga terjadi ada malnutrisi, ada persoalan persalinan dan ibu hamil yang mungkin juga akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak yang ada di dalam kandungan. Dampak-dampak ini menurut data KPI menjadi sesuatu yang harus disikapi dengan cara melakukan ada rekomendasi untuk membangun, pertama tadi ada penguasaan keterampilan, membangun sistem secara ekonomi, lingkungan, dan penguatan jaringan pengaman. Rekomendasinya ada 3, ada bagaimana membicarakan roadmap dan membangun sistem, dan itu nanti harus bersinergi dengan pemerintah dan instansi terkait. Mungkin selanjutnya ke Ibu Rohika. Di rumah dan ada relasi yang tidak seimbang di dalam situasi rumah tersebut, ya. Lanjut. Dan salah satu yang memperkuat kenapa anak-anak juga responden yang akan kita menjadi nanti intervensi apa, bahwa survei dilakukan oleh Forum Anak melalui salah satu judulnya yang sangat juga membuat kita ingat dengan filmnya, Ada Apa Dengan Cinta, tapi ini survei AADC. Jadi ini Forum Anak mau membuat survei yang kita juga membuat tercengang, ya, bahwa 58% ternyata mereka tidak merasa senang ketika harus belajar di rumah. Nah, kemudian kita juga melihat bagaimana 49% rupanya membebani. Nah, ini yang tadi juga ketika semua berbasis daring, rupanya juga mempengaruhi bagaimana juga ada informasi. Guru juga tidak siap ketika melihat situasi anak yang bahwa anak rupanya tidak ingin seperti itu ketika proses ini PJJ itu membuat mereka terbebani akhirnya. Nah, ini yang data-data ini yang menjadi nanti referensi kita untuk bisa mengubah pendekatan-pendekatan dengan tentu saja ini perspektif anak yang kita akan dengarkan, ya. Lanjut. Selain anak tentu dan tadi mengulang lagi pada orang tua sehingga kebijakan-kebijakan itu akan menggunakan perspektif yang memang ujungnya dengan menggunakan kepentingan terbaik bagi anak. Lanjut.
Eee, Kementerian PPPA sekali lagi dengan mendapatkan arahan presiden, 5 arahan presiden di dalam pendekatan Covid ini, tetap, berlanjut, di dalam renstra kami, terkait pengasuhan karena, pengasuhan masuk di dalam arahan yang kedua, yaitu peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Meskipun ini tidak tunggal, tapi sangat berkaitan semua. Ketika bicara pandemi ini dampaknya juga kekerasan, dampaknya juga gimana juga kita harus mencegah perkawinan anak, karena juga rupanya tinggi juga ketika masa pandemi ini. Ini yang juga menjadi keprihatinan kita bersama, ya. Lanjut, apa yang dilakukan oleh Kementerian PPPA, kita, membuat sebuah aksi, yaitu 10 aksi berjarak bersama jaga keluarga kita. Ini kita lakukan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak. Aksi 1 sampai aksi 10 ini, telah ditetapkan oleh Ibu Menteri dan diimplementasikan sampai tingkat, provinsi dan kabupaten kota melalui Dinas PPPA. Jadi ini silakan untuk bisa, dilihat 10 aksi berjarak ini dalam rangka Covid ini. Ya, lanjut. Eee Yang kedua adalah memang kami segera ini beberapa saja, masih banyak yang belum kita, masukkan, yaitu membuat komunikasi informasi edukasi dengan, sasaran targetnya anak dan orang tua. Jadi ini sudah kita sebarkan ke seluruh, eee melalui Dinas PPPA di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota, baik dalam bentuk leaflet, poster, maupun, buku aktivitas, yang sudah sampai beberapa sampai ke anak-anak. Kemarin ada informasi, sudah sampai di anak-anak SD, Lombok Utara bahwa mereka senang mengisi punya buku yang bisa dicoret-coret karena mereka udah bosan, nggak bisa sekolah, terus di rumah juga nggak ada. Akhirnya mereka diberi ini belum belum bisa banyak karena, tentu apa namanya, kami bisa hanya mendistribusi tidak terlalu banyak. Namun dirasa bahwa KIE ini sangat-sangat, bermanfaat untuk anak-anak ketika harus di rumah, ya. Lanjut. Yang selanjutnya adalah karena masih dengan banyaknya yang pengasuhan ini berdampak kepada situasi rumah yang akhirnya, banyak sekali yang mengadukan terkait, kondisi psikologisnya yang sempat menjadi, bermasalah. Akhirnya, Ibu Menteri di bawah koordinator, KSP, Kantor Staf Kepresidenan, yaitu ada, salah satu yang harus, dilakukan di bawah presiden, yaitu adalah, layanan sejiwa, kesehatan, eee jiwa. Jadi inilah yang dilakukan bekerjasama dengan HIMSI, bagaimana layanan ini menampung banyak sekali keluhan-keluhan pengaduan terkait, bagaimana yang sekarang ini situasinya, sangat berdampak psikologis baik pada perempuan maupun anak. Layanan ini melalui extension yang dibuka di gugus tugas nasional Covid 119 extension 8. Inilah yang dilakukan oleh kita membuka layanan, namanya layanan sejiwa. Ini salah satu alternatif untuk, sulitnya, para, orang tua yang sekarang ini, mendadak mereka menjadi, guru dan sebagainya, sehingga dia mengeluh dan sebagainya, sulit bagaimana yang dilakukan layanan sejiwa ini membantu mereka. Lanjut. Selanjutnya adalah kami juga melalui garda depan yang namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga,
yang juga menjadi bagian dari gugus tugas nasional COVID, karena beberapa relawan dari Puspaga juga relawan nasional dari gugus tugas COVID melakukan layanan konsultasi konseling di dalam situasi pandemi ini. 135 Puspaga ini tersebar di 12 provinsi maupun 120 kabupaten kota tetap melakukan layanan. Layanan ini dilakukan oleh psikolog dan mereka akhirnya membuka online juga untuk membantu para orang tua yang kesulitan dalam pengasuhan ini. Kami di 135 Puspaga, tapi data baru 117 yang terkonfirmasi tetap melakukan layanan, mereka tidak tutup, bahkan sampai memperpanjang waktu layanannya. Ini tersebar juga tidak hanya di daerahnya, tapi bisa merespon ke seluruh Indonesia ketika mereka butuh layanan ini. Jadi Mohon maaf Ibu, 135 5 menit Puspaga. lagi. Ya, lanjut. Ya, 5 menit lagi. Oke, ini kami ingatkan sekali lagi bahwa para orang tua tetap sekarang menjadi guru dan mendampingi, mengawasi, dan mereka sering lupa bahwa tetaplah bahwa mereka di orang tua itu adalah pendidik pertama dan utama untuk anak-anaknya. Jadi ini selalu kita kedepankan mereka, bahwa merekalah yang punya juga samping juga kita pemerintah membantu untuk mengingatkan mereka, membantu untuk mencari solusi untuk mereka supaya berkapasitas ya. Lanjut. Oke, ini hal-hal yang diperhatikan pengasuh, pastilah keamanan fisiknya, keamanan emosionalnya, keamanan psikologisnya, lingkungan yang mendukung. Nah, ini terkait pengasuhan, ini yang harus kita lakukan di dalam dengan kapasitas di Puspaga juga. Ya, lanjut. Melalui salah satunya orang tua sebagai sahabat anak, ya ini juga bisa dibaca. Ini banyak sekali anak-anak remaja kesulitan ketika mereka orang tua mereka kok tidak melakukan ini semua. Jadi ini yang pendekatan kita ke beberapa orang tua melalui sahabat sebagai orang tua. Kemudian lanjut, menciptakan iklim positif di rumah, meskipun tidak mudah, kita bisa lihat. Lanjut lagi. Kemudian halo? Iya, halo, ya. Ini tips parenting bisa digunakan untuk bisa memperkaya para orang tua, juga melalui Puspaga kita juga sampaikan. Lanjut saja. Tips-tips ini pasti sudah juga dilakukan, ini bisa juga disampaikan untuk tadi dalam rangka dengan kapasitas, mungkin sudah melakukan tapi perlu diingatkan kembali hal-hal karena tidak mudah menjadi orang tua yang sekarang ini semua terpusat di rumah, ya. Lanjut. Ini ya menjadi salah satu info yang juga bisa disampaikan karena mereka kadang dengan tidak hanya dengan paparan tapi juga dengan gambar-gambar untuk supaya memudahkan mereka belajar untuk bisa menghadapi sekarang ini menjadi orang tua di masa COVID ini. Ya, lanjut. Oke, inilah 3 hal yang menjadi kunci. Ternyata di dalam musim pandemi 3 hal ini harus kita catat, kita kedepankan. Pertama, komitmen. Nah, ini penting, komitmen para orang tua, membangun komunikasi di keluarga, dan ketiga adalah kreatif. Nah, 3 hal ini kita selalu kita sampaikan ketika kita melakukan fungsi-fungsi edukasi ketika dalam masa pandemi ini. Lanjut. Oke, ini yang kami yakin tidak bisa kerja sendiri, tentu masyarakat, dalam hal ini adalah semua lembaga masyarakat, kita minta dunia usaha dan media turut serta
membangun kontribusi ini lewat peran serta mereka, menyebarluaskan, menjadi agen perubahan sampai tingkat masyarakat. Nah ini yang dalam rangka COVID ini pemerintah terus terang nggak bisa kerja sendiri tanpa bantuan mitra-mitra pembangunan yang lain di dalam pengasuhan berbasis anak ini. Lanjut. Refleksi terakhir, ini menjadi penting untuk orang tua selalu menjadi seseorang yang spesial bagi anak Anda, lakukan tiap hari itu. Kemudian memelihara kesehatan mental, artinya cintai diri sendiri, baru cintai semua anggota keluarga. Inilah pengasuhan yang terbaik, tingkatkan kualitas, terus dengan mendengarkan beberapa memang sudah mulai dalam ini banyak yang para orang tua mencari pengetahuan lewat webinar-webinar yang terus diupdate dan disebarkan baik di tingkat PKK dan sebagainya. Kemudian kita harus siap juga memberikan ketika ada butuh layanan-layanan lain, kita juga memberikan bantuan spesifik yang juga untuk memperkuat mereka. Mungkin itu dari kami yang kami sampaikan. Jangan lupa tetap gembira di rumah, menjadi perspektif kita bersama ketika pandemi ini juga mudah-mudahan cepat berakhir dan kita semua selalu dalam lindungan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pemaparan materinya. Tadi nyambung dari Ibu Putu, Ibu Elvina tadi tentang sinergitas antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah yang dirasa masih belum maksimal. Kemudian dari faktanya sekarang memang kita masih belum tahu kapan kondisi pandemi ini akan berlalu. Sedangkan dalam 2 bulan saja ada peningkatan kasus kekerasan terhadap anak 368 kasus yang melibatkan 407 anak. Ini juga menjadi angka-angka ini mungkin bisa menjadi semacam fenomena gunung es, kita tidak tahu realitasnya. Tetapi dengan program-program yang sudah upaya preventif yang sudah diupayakan oleh pemerintah, itu perlu juga masih harus disosialisasikan, seperti ada 10 aksi berjarak, membuat informasi edukasi tentang target sasaran anak dan orang tua, layanan sejiwa, kemudian ada Puspaga, Pusat Penguatan Keluarga, ada peran orang tua, dan lain sebagainya. Tips-tips ini, materi-materi ini mungkin juga bisa diakses oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan. Kemudian ini dari pemerintah, kemudian dari masyarakat, kami persilakan Pak Nur Ahmad yang akan menyampaikan, memberikan perspektif dari Islam dalam isu pengasuhan dan tumbuh kembang anak yang berbasis pengalaman pesantren, sekaligus memberikan input pada model program pemerintah yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Rohika. Pada beliau, Pak Nur Ahmad, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, para narasumber yang kami hormati, dan para audien, Bapak Ibu semua, para audien, saudara-saudara sebangsa setanah air, serta rekan-rekan rekan-rekan perjuangan yang mungkin ada yang pernah saya tahu, ada yang belum tahu. Mohon mudah-mudahan kita dengan forum ini kita menjadi saling berkenal. Saya dikasih tema oleh panitia berkaitan dengan bagaimana perspektif agama, dalam hal ini adalah agama Islam, tentang pengasuhan di saat sulit, saat wabah seperti sekarang ini. Saya akan memberikan pengantar dulu bahwa sesungguhnya apapun yang terjadi, termasuk di dalamnya adalah wabah COVID-19 ini, merupakan sesuatu yang boleh kita sebut sebagai qadarullah, ya, sudah ditakdirkan oleh Allah terjadi. Terlepas penyebabnya dari mana, sumbernya dari mana, perantaranya dari mana, wallahu a'lam, itu kajian-kajian lain.
Tapi yang jelas ini terjadi. Ma asoba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa min qabli an nabraha. Jadi semuanya itu sudah ada memang sudah menjadi takdirnya. Nah, tugas kita adalah ketika ini sudah terjadi, lalu bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita cegah? Apa yang bisa kita atasi? Tentu dua hal ini, pencegahan dan pengatasan, ini dua-duanya harus berjalan. Yang sudah terjadi kita atasi dengan cara-cara tertentu, dengan kebijakan-kebijakan tertentu, termasuk kebijakan PSBB dan lain-lain ya. Mungkin beberapa negara menggunakan sistem lockdown dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau pencegahan itu berdampak panjang, jangkanya panjang. Jadi yang sudah positif kita iringkan doa di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang positif Allah kasih kesembuhan, kesehatan kembali, bisa aktif kembali. Dan bagi yang sudah almarhumah, kita iringkan doa, mudah-mudahan Allah memanggil saudara-saudara kita yang almarhum dengan husnul khotimah, dipanggil dengan kebaikan dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi yang sehat, yang tidak terkena, kita terus berusaha untuk melakukan pencegahan. Tadi sudah dari Komisi Perlindungan Anak tadi RI, Ibu Putu, sudah lengkap. Saya tinggal menambahi dari perspektif agama, dalam perspektif Islam. Jadi soal pengasuhan anak, Nabi atau Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semua bahwa anak itu merupakan amanah. Anak itu adalah amanah. Karena dia amanah, maka orang tua yang sudah punya momongan anak harus dijaga, dipelihara dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Tanggung jawab bukan saja kepada manusia di dunia ini, tapi juga tanggung jawab kepada Allah yang telah memberikan karunia anak tersebut. Dan tanggung jawab kepada Allah itu dunia akhirat, panjang sekali. Sehingga orang tua tidak boleh bermain-main soal pengasuhan anak, tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa merusak masa depan anak, dan hal-hal lain yang bisa mengganggu ya, keseimbangan baik itu jiwa, fisik, dan lain-lain terhadap anak. Makanya di negara kita ada KPPA, ada Komnas Perlindungan Anak, dan lain-lain. Itu semuanya maksudnya adalah dalam rangka menjaga kesinambungan generasi atau hifdzun nasl dalam bahasa usul fikihnya, hifdzun nasl, melindungi keturunan. Di dalam Al-Quran ada beberapa term yang bisa kita jadikan sebagai ya mungkin inspirasi ya dan motivasi untuk bagaimana membangun pola pengasuhan itu yang terbaik sehingga melahirkan generasi yang terbaik juga. Nabi Zakaria pernah berdoa dalam surat Ali Imran disebutkan, beliau berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku generasi atau keturunan yang terbaik, dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang terbaik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa-doa. Dzurriyyatan thayyibah itu seperti apa? Nanti bisa dilihat di dalam surat Maryam tentang penjelasan bagaimana sifat-sifat anaknya Zakaria, yaitu Nabi Yahya itu. Dia taat kepada Allah, dia hormat kepada orang tua, dia tanggung jawab, dia selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat, dan seterusnya. Jadi yang pertama, dzurriyyatan thayyibah. Kita berharap generasi kita, anak-anak, cucu-cucu kita, anak-anak bangsa Indonesia,
menjadi generasi yang dzurriyyatan thayyibah, generasi yang terbaik yang bisa dipercaya atau diharapkan mampu melanjutkan pembangunan negara ini menjadi lebih baik, pembangunan bangsa ini menjadi lebih baik. Bagaimana anak-anak kita ke depan bisa menghapuskan kemiskinan, menghapuskan pengangguran, menghapuskan kekerasan, menghapuskan segala macam hal-hal buruk yang menjadi beban dalam kehidupan masyarakat. Tentu mau tidak mau kita harus menitipkan kepada anak-anak cucu kita. Karena kita ini lambat laun, kita akan mengalami masa sepuh, masa pensiun, dan anak-anak cucu-cucu kita lah yang bisa melanjutkan. Maka kita mewariskan kepada mereka menjadi generasi yang dzurriyyatan thayyibah. Yang pertama. Yang kedua, dalam Quran juga disebut ada lawan katanya. Dari itu adalah dzurriyyatan di'afan atau dzurriyyatan du'afa. Di dalam surat An-Nisa dikatakan waliyahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah waliyaqulu qaulan sadida. Surat An-Nisa ayat 9. Hendaklah orang-orang itu khawatir kalau sekiranya mereka meninggalkan generasi yang lemah fisiknya, lemah mentalnya, lemah jiwanya, lemah pikirnya, lemah imannya, dan lain sebagainya, lemah finansialnya, gitu, lemah aksesnya, sehingga pada saat kelemahan itu dibiarkan, maka mereka tentu sangat sulit bisa diharapkan menjadi dzurriyyatan thayyibah. Lalu yang ketiga, Allah juga membuat istilah dalam surat Al-Kahfi bahwa anak-anak itu adalah juga perhiasan kehidupan. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah hiasan kehidupan. Kita tahu anak-anak kita, ya, anak-anak itu adalah merupakan hiasan kehidupan. Kalau kita melihat anak-anak itu, capek itu hilang, lelah itu hilang, kesedihan itu hilang ketika kita melihat anak-anak kita. Melihat tawanya anak-anak, permainan anak-anak, dan seterusnya. Maka beban-beban itu sepertinya tidak terasa atau hilang. Ini yang disebut dengan zinatul hayat. Anak-anak itu merupakan perhiasan kehidupan. Karena perhiasan kehidupan, maka perhiasan itu harus kita jaga dengan baik, kita rawat dengan baik, kita kelola dengan baik, kita kasih berbagai macam hal yang itu akan mengantarkan mereka menjadi dzurriyyatan thayyibah. Yang keempat, kita diingatkan oleh Quran surat At-Taghabun ayat 15 bahwa innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anakmu, hartamu, dan anak-anakmu tidak lain menjadi ujian bagi kamu. Nah, kalau tadi disebut sebagai hiasan kehidupan, maka di ayat ini, surat At-Taghabun ayat 15, anak-anak itu merupakan ujian kehidupan. Siapa yang lulus dengan ujian kehidupan dengan anak-anak, maka insya Allah dia akan lulus bersama anak-anak itu, diantarkanlah ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena dia ujian, maka ujian itu harus disikapi dengan baik, dipersiapkan dengan baik. Seperti seorang siswa yang sedang ujian, maka dia mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, agar hasilnya adalah yang terbaik. Lalu di poin kelima, Allah mengingatkan bahwa di antara anak-anak itu, kalau kita gagal mengelola, gagal mengasuh, gagal mengurus mereka, gagal mempersiapkan mereka, maka mereka bisa menjadi musuh kita. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasanganmu dan anak-anakmu bisa jadi menjadi musuh bagimu, maka hati-hatilah kamu. Kita disuruh hati-hati agar jangan sampai potensi anak-anak yang harusnya menjadi zinatul hayat, menjadi qurrata a'yun, menjadi dzurriyyah thayyibah tadi, bisa berubah menjadi aduan, musuh. Tahu-tahu anaknya ditangkap polisi, masuk penjara. Tahu-tahu anaknya ditangkap polisi, masuk
geng geng begal atau geng motor yang penuh dengan kekerasan, atau masuk dengan kelompok-kelompok yang nongkrong-nongkrong di kolong jembatan yang nggak pernah pulang, seperti apa dan seterusnya. Itu karena kita mungkin lalai dalam mempersiapkan anak-anak kita sejak kecil, sejak di dalam kandungan, sejak lahir maupun sejak masa balita. Lalu yang diharapkan adalah dalam surat Al-Furqan, Allah mengajarkan kepada kita dalam doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini yang menjadi harapan kita. Semua orang tua harapannya insya Allah sama. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang qurrata a'yun, pasangan dan keturunan yang qurrata a'yun. Suami yang qurrata a'yun, anak-anak yang qurrata a'yun, istri yang qurrata a'yun, anak-anak cucu-cucu yang qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu apa? Menyejukkan hati. Dipandang enak, di hati sejuk, yang membuat ketentraman di dalam rumah tangga. Tentu itu harapan semua orang. Nah, mudah-mudahan di masa wabah COVID-19 ini, kita senantiasa sebagai orang tua, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, sebagai orang tua dan calon-calon orang tua mungkin, mudah-mudahan terus bisa melanjutkan pengasuhan, pembimbingan anak-anak menjadi generasi yang qurrata a'yun tadi. Nah, untuk sampai ke sana, bagaimana langkah-langkahnya? Nanti bisa dikaji lebih dalam surat Luqman ayat 12 sampai ayat 19. Surat Luqman ayat 12 sampai ayat 19. Di situ dikatakan Luqman sebagai seorang laki-laki yang soleh, tapi Luqman diberikan mandat dalam ayat itu. Luqman menjadi contoh model seorang bapak yang pinter mengasuh anaknya, mempersiapkan anaknya, sehingga Luqman Al-Hakim ini menjadi model dalam Al-Quran, bapak yang sukses mengasuh anak. Seringkali kita dengar bahwa yang ngasuh anak itu ibu-ibu. Alhamdulillah, waktunya 5 menit lagi ya. Tidak terasa. Ya, nanti saya percepat. Jadi biasanya yang sering disebut pengasuh anak itu ya ibu-ibu. Tetapi Al-Quran menyebutkan Luqman Al-Hakim sebagai model laki-laki yang bisa mengasuh anak dengan baik. Apa yang disampaikan oleh Luqman? Landasannya pertama Al-Hikmah. Al-Hikmah. Luqman dikasih oleh Allah Al-Hikmah. Dengan Al-Hikmah itu kebijaksanaan, maka Luqman menjadi pribadi yang bersyukur. Jadi orang-orang yang, para orang tua harus memiliki pribadi yang bersyukur untuk bisa melanjutkan pengasuhan anak dengan baik. Karena kalau landasannya tidak bersyukur, maka sulit untuk bisa mengasuh anak dengan baik. Karena yang ngasuh saja sudah nggak bersyukur. Nah, yang ngasuh saja sudah nggak terima dengan anaknya. Bagaimana dengan anaknya sendiri? Maka tentu syukur itu penting. Lalu yang ketiga, orang tua memberikan mau'idhah. Jadi kebijaksanaan, terus rasa syukur. Yang ketiga adalah mau'idhah. Mau'idhah, pembelajaran. Pembelajaran itu meliputi ada sekitar 10 aspek. Yang pertama adalah pembelajaran iman kepada Allah. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah kamu menyekutukan Allah. Ini pendidikan pertama. Landasan pendidikan, landasan pengasuhan yang paling pokok adalah agar anak-anak itu mengenal siapa Tuhannya. Bagi kita yang muslim, anak-anak dikenalkan siapa Allah, siapa Rasulullah, apa itu Al-Quran, siapa itu malaikat, dan seterusnya. Itu dikenalkan rukun iman. Bagi saudara-saudara kita yang non-muslim, ya kenalkan dengan konsep dalam agama masing-masing agar anak-anak itu tidak jauh dari ketuhanan. Lalu yang kedua, birrul walidain, ajarkan kepada anak, ajari mereka hormat kepada orang tua. Dan kita mengajarinya dengan cara memberikan teladan yang terbaik. Kalau anak-anak pengen ngomong halus, lembut, sopan, ramah, maka kita harus ngomong halus, lembut, sopan, dan ramah kepada anak-anak.
Kalau kita ngomongnya keras kepada anak-anak, anak-anak juga ngomongnya keras kepada kita. Karena anak-anak itu fotokopi dari kita. Fotokopi itu tergantung yang difotokopi. Kalau yang difotokopi keras ya fotokopinya keras juga. Kalau yang difotokopi lembut ya jadinya lembut juga. Lalu lingkungan yang baik. Wattabi sabila man anab. Ikutilah lingkungan yang baik. Anak-anak harus diarahkan untuk mengikuti lingkungan yang dimanapun berada, di sekolah, di jalan, dimanapun, termasuk sekarang di rumah. Maka itu sesungguhnya rumah adalah lingkungan yang baik jika rumah itu dikelola dengan yang terbaik. Lalu selanjutnya adalah tanggung jawab. Tanamkan kepada anak kita rasa tanggung jawab. Ya'ti bihallah dalam Quran ya. Ya'ti bihallah. Apapun yang dilakukan oleh anak-anak, mau baik mau buruk, semuanya ada pertanggungjawabannya. Maka anak-anak diajarkan untuk bertanggung jawab. Lalu yang kelima adalah ajarkan dia sholat. Wa aqimis sholat. Wa ya bunayya aqimis sholat, dirikanlah sholat. Nah, anak-anak diajarkan sholat. Dalam agama Islam ya, sholat itu sejak umur 7 tahun sudah diajarkan. Dan seterusnya. Sampai umur 10 tahun masih tetap diajarkan. Walaupun seringkali ada orang yang salah ya, ketika mengajarkan sholat, anaknya dipukul-pukulin. Alasannya karena mengamalkan hadis Nabi. Padahal hadis Nabi maksudnya bukan dipukul, digebukin, bukan. Tapi dipukul itu maksudnya adalah diajak secara tegas kalau dia lalai terhadap sholat. Secara tegas itu bukan dikekerasi, tapi diajak omong, diajak analog yang bagus, sehingga anak-anak itu paham betul apa sih maksudnya sholat. Lalu wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ajak anak-anak dilatih untuk amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang ma'ruf ya. Mengajarkan kebaikan, mencegah kemungkaran tapi dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Lalu wasbir ala ma asobak. Anak-anak diajarkan untuk sabar. Sejak kecil diajarkan sabar. Kalau dia berebut mainan sama kakaknya, sama adiknya, mari kita ajarkan mereka dengan kesabaran. Jangan kemudian hajar aja, pukul aja, tonjok aja. Seringkali begitu. Nah, di sekolah begitu. Pokoknya kamu ini tonjok aja. Begitu. Nah, kita ngajarinya salah. Jadinya anak-anak ya bukan cuma nonjok, diajarin nonjok, bawanya pentung, bawanya mungkin golok dan seterusnya. Karena diajarinya tidak sama. Lalu wala tusair khaddaka linnas. Anak-anak harus diajarkan peduli kepada lingkungan. Janganlah kamu palingkan wajahmu dari orang. Artinya apa? Peduli dengan lingkungan. Di sekitar kita ada siapa? Ada apa? Ada orang lagi susah atau ada orang lagi senang. Anak-anak kita harus diajarin biar mereka tahu dunia dan tahu lingkungan. Sekarang dengan adanya gadget ini banyak orang-orang yang lupa dengan lingkungan. Lalu saya percepat. Wala tamshi fil ardi maroha. Anak-anak harus diajarkan rendah hati. Sejak kecil diajarkan rendah hati agar dia bisa diterima dengan baik oleh teman-temannya dan dia bisa menjadi bagian dari teman-temannya. Waqsid fi masyika. Nomor 10 adalah hendaklah anak-anak diajarkan untuk sederhana dalam hidup. Walaupun punya duit banyak, tapi sederhana. Walaupun punya pakaian bisa beli baru, bagus, tapi diajarkan sederhana. Dan yang terakhir adalah waghdud min sautik. Anak-anak diajarkan untuk bersuara yang rendah. Artinya rendah itu rendah hati, tidak sombong, dan suaranya tidak boleh menggunakan suara untuk hal-hal yang tidak baik. Misalnya ngomong kotor, ngomong kasar, ngomong yang menghadik, ngomong yang menghina, membuli, dan seterusnya. Itu diajarkan dalam surat surat Maria, surat Luqman ini, ayat 12 sampai 19. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir sebagai penutup kesimpulan adalah bahwa di saat pandemi COVID-19 ini, peran orang tua ditantang lebih bijaksana, lebih sabar, lebih syukur. Biasanya orang tua nggak pernah jadi guru, sekarang mau nggak mau harus jadi guru. Yang biasanya nggak pernah jadi imam sholat di masjid, sekarang mau nggak mau harus jadi imam sholat di rumah. Gitu. Yang biasanya nggak pernah mimpin baca doa, mau nggak mau harus bisa mimpin baca doa di rumah. Sehingga anak-anak terbiasa dengan teladan dari orang tua, ayahnya, ibunya, dan lingkungannya. Dan saya pikir ini adalah bekal yang terbaik. Nah, terlepas kapan akan berakhir COVID-19, bagi kita adalah mempersiapkan anak-anak dan melakukan pencegahan yang terbaik. Sama kayak demam berdarah. Demam berdarah itu darah. Tetapi bagaimana kita mencegah demam berdarah agar tidak berdarah-darah, agar tidak menyebabkan hal-hal yang buruk bagi lingkungan. Nah,
sama COVID ini kapan selesai? Ya mungkin akan muncul 1, 2, 3 dan seterusnya akan muncul. Tetapi kalau kita persiapkan lingkungan kita dengan baik, anak-anak kita siapkan dengan baik, pencegahan dengan baik, insya Allah kita akan bisa mengatasi ini dengan sebaik-baiknya sambil kita mohon pada Allah. Baik, itu saja yang bisa kami Ya, sampaikan terima pas jam kasih. 15. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya simpulkan dari pemaparan Pak Nur Ahmad ini tentang pola pengasuhan terbaik menurut Al-Quran itu juga jadi pembelajaran untuk diri saya juga, Pak. Terima kasih itu atas masukan banyak sekali. Pertama, taat dzurriyyah thayyibah, doa Nabi Zakaria. Kemudian ada dzurriyyah di'afah, atau keluarga yang lemah, meninggalkan generasi yang lemah. Yang ketiga, harta dan anak-anak merupakan hiasan kehidupan. Yang keempat, anak-anak dan harta merupakan ujian kehidupan. Maka jika gagal, mereka akan menjadi musuh bagi kita sendiri. Jadi ini strateginya bagaimana melakukan pola pengasuhan yang sebagaimana yang diajarkan oleh Luqman dalam surat Luqman. Itu juga menarik, biasanya pengasuhan pendidikan itu dilakukan oleh ibu, ini dilakukan oleh seorang ayah. Ada 10 yang disampaikan oleh Luqman, ada hikmah, bersyukur, untuk bijaksana, untuk pembelajaran. Pembelajaran ada 10 poin. Itu nanti mungkin lebih lanjut bisa dalam diskusi atau tanya jawab. Terakhir, Ibu Lia Fahmi nanti akan menganalisa dan memberikan tawaran-tawaran atau solusi untuk pengelolaan stres pada anak dan orang tua selama masa pandemik ini. Pada Ibu Lia Fahmi, kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah menyimak dari tadi ya, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman dari ITB-AD yang telah mengundang saya untuk memberikan pemaparan pada sore hari ini. Mungkin nanti saya tidak akan berlama-lama karena tadi sudah sangat lengkap penyampaian dari Bu Putu Elvina, dari Bu Rohika sama Pak Nur Ahmad gitu ya. Jadi saya cuma akan menyampaikan sedikit saja tentang bagaimana pengasuhan atau pengelolaan stres selama masa pandemi ini gitu. Baik, langsung saja. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Elvina juga, ada perubahan yang signifikan. Apa yang terjadi ketika pandemi sekarang ini itu membuat banyak hal yang berubah secara signifikan dalam berbagai aspek gitu ya. Mulai dari orang tua yang awalnya bekerja di luar rumah, terus kemudian akhirnya banyak melakukan pekerjaan di rumah, anak yang tadinya bersekolah, terus kemudian juga akhirnya belajar di sekolah, ya mau nggak mau kemudian orang tua juga akhirnya harus menjadi guru gitu bagi anak-anak gitu ya. Ada kemudian pada akhirnya ada banyak stresor gitu yang muncul karena pandemi ini. Di anak-anak, minimal anak saya aja gitu ya, sering banget mengeluh bosan karena tidak bisa kemana-mana, tidak bisa pergi sekolah gitu kan. Atau mungkin perasaan cemas juga muncul di anak-anak. Begitu juga dengan orang tua, bagaimana kemudian kecemasan itu muncul karena ini terkait dengan ancaman finansial, di mana pada saat pandemi ini pemasukan cenderung stagnan, tapi berbagai kebutuhan kita tetap terus ada gitu. Berbagai kebutuhan kita juga tetap terus ada. Kita sebagai orang dewasa juga harus tetap memenuhi kebutuhan harian, cicilan dan sebagainya, dan itu kemudian menjadi stres tersendiri di diri orang tua gitu. Nah, rumah yang tadinya kehidupan anggota keluarga yang tadinya terpecah-pecah di rumah, di sekolah, di komunitas, di lingkungan atau di tempat kerja, itu kemudian rumah menjadi pusat kegiatan dari keluarga begitu. Rumah menjadi pusat kegiatan keluarga. Nah, ini tidak selalu mudah menjalaninya karena kita terbiasa tidak selalu bersama gitu kan. Tidak selalu bersama. Kalau misalnya ibu-ibu waktunya mereka bersantai itu mungkin ya ketika anak-anak berada di sekolah atau pas suami lagi bekerja gitu kan. Tapi kemudian ketika semua berada di rumah, terus kemudian beban kerja dari seorang ibu juga kemudian meningkat. Itu dari sisi istri. Dari sisi seorang suami atau seorang ayah, dia juga kemudian punya stresor tersendiri. Begitu kira-kira situasi terkini akibat adanya COVID ini gitu. Nah, dampaknya apa? Berbagai perubahan yang signifikan terjadi karena pandemi itu kemudian menuntut
menuntut kita untuk beradaptasi dalam melakukan pengasuhan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Putu Elvina bahwa ternyata berbagai stresor yang muncul selama pandemi ini itu mempengaruhi pola pengasuhan kita terhadap anak. Di mana kemudian disampaikan juga bahwa tingkat kekerasan meningkat, kita jadi cenderung ya wajar sih sebenarnya ya. Jadi ketika kita mengalami stres, kita juga kemudian cenderung ada tindakan-tindakan yang dulu dalam kondisi normal tidak dilakukan, dan itu kemudian dilakukan ketika dalam kondisi yang penuh tekanan seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa beradaptasi, bagaimana kita kemudian bisa beradaptasi di suasana yang penuh ketidakpastian seperti sekarang, di suasana yang, apa ya, di suasana yang perubahannya itu signifikan, perubahannya itu sangat banyak gitu. Nah, satu hal yang harus dipahami adalah bahwa kunci pengasuhan itu adalah kesejahteraan psikologis ortu atau psychological well-being. Jadi well-being orang tua itu seperti apa? Sudah baik atau belum gitu kan. Nah, pengasuhan hanya baru bisa akan berjalan efektif ketika kesejahteraan psikologis orang tua itu sudah dalam posisi yang cukup apa ya, yang cukup stabil gitu loh. Kesejahteraan psikologis itu artinya dalam kondisi yang stabil gitu, kondisi emosi yang stabil. Orang tua kemudian bisa melakukan kontrol terhadap emosinya, melakukan kontrol terhadap apa ya, mampu menyelesaikan stres-stres harian yang dihadapi gitu kan. Itu yang disebut dengan bagaimana orang tua telah memiliki kesejahteraan psikologis yang cukup baik gitu. Nah, ketika orang tua sendiri misalnya tidak memiliki kesejahteraan psikologis, itu sudah otomatis akan berdampak terhadap kondisi psikologis anak. Jadi yang perlu dipastikan adalah kondisi orang tua terlebih dahulu, baru kemudian kita akan bisa mengontrol anak akan menjadi seperti apa gitu kan. Nah, bagaimana emosi anak itu kemudian akan berpengaruh dengan kondisi orang tuanya. Saya yakin teman-teman yang ada di sini pasti sangat tahu bahwa anak begitu sensitif dengan apa yang dirasakan oleh orang tua gitu. Jadi apa yang dirasakan oleh orang tua cenderung itu juga yang akan dirasakan oleh anak. Sekalipun misalnya orang tua tidak mengatakan itu, tapi anak itu sangat sensitif dengan perasaannya, dengan perasaan orang tuanya gitu. Jadi regulasi emosi bagi orang tua itu hal yang penting, baru kemudian kita bisa memastikan anak juga, apa ya, emosinya juga terregulasi dengan baik, seperti itu. Nah, makanya cuma persoalannya seperti ini, tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya juga, bahwa kondisi pandemi ini stresor bagi semua orang, terutama orang dewasa gitu ya, terutama oleh orang tua juga. Nah, jadi kunci pertama yang harus dilakukan adalah regulasi emosi ketika masa pandemi ini. Bagaimana kemudian kita dealing dengan banyak stresor yang ada di sekitar kita. Kondisi masing-masing orang pasti berbeda, kondisi masing-masing orang pasti berbeda ya. Nah, kemudian orang tua harus memahami stresor apa yang mereka alami sebenarnya, apakah stresor ekonomi, apakah yang lainnya gitu kan. Karena nggak mesti sih sebenarnya dalam kondisi seperti ini kemudian orang, masalah ekonomi atau masalah finansial menjadi sesuatu yang menyebabkan stres kan nggak selalu, kayak misalnya ada beberapa profesi yang mungkin justru tidak terpengaruh, tidak terdampak akibat pandemi gitu misalnya gitu kan. Jadi, mencari tahu apa yang kemudian menimbulkan stres bagi diri kita itu adalah hal yang mutlak dilakukan oleh orang tua. Caranya bagaimana? Dengan kemudian memahami emosi yang dirasakan itu apa. Saat ini ditanyakan ke diri sendiri, saat ini yang kurasakan apa? Emosi yang dirasakan kira-kira apa? Kalau misalnya ada perasaan tidak nyaman, itu yang kemudian ditelusur ketidaknyamanannya itu sebenarnya bersumber dari mana, seperti itu. Jadi itu dulu, memahami diri sendiri dulu, kemudian menyelesaikan permasalahan diri sendiri dulu, baru kemudian kita berbicara tentang, pengasuhan anak gitu. Nah, setelah kemudian kita bisa menjamin kesejahteraan psikologis kita sendiri, kemudian kita harus kemudian meredefinisi tujuan pengasuhan kita itu apa. Saya nggak tahu sih apakah dalam kondisi normal, Bapak Ibu sekalian melakukan ini atau enggak, tapi yang jelas pengasuhan tentu saja bukan hal yang kemudian autopilot gitu ya, bukan hal yang kemudian berjalan begitu saja. Pastilah harus ada tujuannya, arahnya itu pengasuhannya itu akan bagaimana, akan kemana, itu yang kemudian menentukan berbagai hal-hal yang kita lakukan dalam pengasuhan seperti itu. Nah, otomatis ketika kondisi pandemi ini, tujuan pengasuhan itu harus dipikirkan ulang gitu kan. Apa sih permasalahan kita saat ini? Permasalahan kita saat ini adalah ketidakpastian dan berbagai ancaman, mulai dari ancaman ekonomi dan
dan ancaman kesehatan gitu ya. Dan semua ancaman ini otomatis menimbulkan stres bagi kita. Nah, bagi saya pribadi, tujuan dan kebutuhan pengasuhan di masa pandemi ini adalah mengelola stres dan beradaptasi. Itu kan hal yang paling penting bagi kita saat ini. Bagaimana kita bisa mengelola stres harian kita dan bagaimana kita beradaptasi dengan kondisi yang disebut dengan new normal gitu ya. Hal apa ya? Kehidupan normal yang baru gitu. Nah, otomatis mengelola dan beradaptasi ini menjadi tujuan bersama lah bagi kita dan bagi anak-anak gitu. Artinya baik orang tua maupun anak-anak kemudian perlu melakukan manajemen stres secara bersama-sama gitu ya. Oke lah mungkin orang tua harus start lebih dulu dan ketika sambil jalan kemudian anak-anak diajak juga. Nah, salah seorang psikiater dari Amerika namanya Dr. Bruce Perry itu menyarankan 8 hal bagaimana kemudian kita bisa menjalani masa-masa yang penuh ketidakpastian ini. Yang pertama daily structure, yaitu bagaimana pentingnya rutinitas itu penting dipertahankan. Karena kita tahu kondisinya adalah penuh ketidakpastian. Nah, adanya kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan itu membantu kita merasa keseharian kita itu bisa terprediksi loh, dan kita merasa jadi lebih aman. Nah, bagi anak-anak kan juga rutin itu merupakan hal yang penting gitu. Mereka lebih mudah menjalani hal-hal yang sifatnya rutin daripada kemudian kondisi yang acak gitu misalnya. Peristiwa-peristiwa yang mungkin peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak teratur kegiatannya seperti itu. Jadi menetapkan aktivitas rutin harian itu menjadi suatu hal yang penting gitu. Kemudian selain menetapkan rutin, terus kemudian memperhatikan asupan keluarga. Jadi mengontrol bagaimana asupan makanan bagi keluarga itu juga menjadi hal yang penting. Karena memang ada argumen bahwa makanan yang sehat itu kemudian juga mengontrol kesehatan mental yang baik gitu. Jadi ada pengaruhnya antara makanan yang bergizi, makanan yang sehat terhadap kondisi kesehatan mental kita. Nah, yang ketiga, membatasi konsumsi media. Membatasi konsumsi media ini artinya bukan tidak mengikuti media sama sekali, tidak, tapi kita membatasi sumber medianya, sumber yang dari mana, dan waktu kita mengkonsumsi media itu seberapa. Jadi nggak semua berita di media tidak semua berita di media yang kemudian kita baca atau kita terima seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga perlu melakukan olahraga karena bergerak secara fisik itu juga penting. Beberapa aktivitas fisik juga bisa menjadi semacam kanal emosi. Jadi kemudian bisa emosi kita itu juga bisa tersalurkan dengan bergerak. Makanya kemudian aktivitas olahraga menjadi sangat penting. Lalu selanjutnya terhubung dengan orang-orang, dengan komunitas, dengan orang-orang yang untuk tetap terkoneksi dengan orang-orang terdekat mereka, entah teman-teman atau sepupu dan lain-lain gitu. Lalu kemudian juga menolong sesama juga menjadi aktivitas yang penting untuk dilakukan di masa pandemi, karena dengan melakukan aktivitas tolong menolong ini, ketika kita menolong seseorang itu kemudian menimbulkan perasaan yang lebih tenang di diri kita. Jadi kita yang menolong orang lain itu, ketika kita menolong orang lain, ada sensasi perasaan senang atau sensasi perasaan puas di dalam diri kita yang itu kemudian juga menjadi kondisi yang positif untuk kondisi kesehatan mental kita sendiri seperti itu. Terus kemudian juga menjaga waktu tidur yang cukup. Waktu tidur, bagaimana caranya waktu tidur kita cukup, terus menjaga kebersihan, dan yang terakhir adalah kita optimis dengan masa depan. Bagaimana kita membayangkan di masa depan kita akan bisa melalui ini. Kita fokus pada bahwa di masa depan kita akan survive menghadapi ini semua. Begitu kira-kira. Jadi ke-8 hal tadi itu yang perlu dilakukan oleh orang tua dalam mengasuh anak-anaknya, menciptakan rutin hingga kita kemudian fokus pada hal-hal positif di masa depan, seperti itu. Kondisi seperti ini sudah pasti banyak tantangannya, tapi jangan dilupakan juga bahwa kondisi seperti ini juga memberi orang tua kesempatan untuk memiliki hubungan yang lebih baik dengan anak. Oke, kita punya banyak tantangan seperti harus menjadi guru, harus bersama anak atau bersama keluarga ini 24 jam gitu misalnya, tapi kesempatannya adalah bahwa inilah saat di mana kita kemudian memiliki waktu yang banyak dengan keluarga gitu kan. Kita bisa menghabiskan waktu yang banyak dengan keluarga, dan ini menjadi kesempatan kita untuk lebih memperbaiki komunikasi, mungkin kita bisa lebih berinteraksi lebih banyak, dan mungkin juga jadi
jadi ajang di mana kita bisa lebih mengenal masing-masing anggota keluarga, karena nggak selalu berdampak buruk juga sih kondisi seperti ini. Saya pernah beberapa minggu yang lalu menulis status Facebook tentang bagaimana kondisi kondisi pembatasan sosial ini ternyata cukup nyaman bagi diri saya baik secara fisik maupun secara emosi. Dan itu kemudian suaminya karena sebelumnya kondisinya adalah karena aktivitas bekerja kemudian untuk berbicara menjadi sulit mungkin terbatasnya waktu untuk saling menyelesaikan masalah gitu misalnya, dan kondisi pandemi ini memberi mereka waktu, memberi mereka ruang untuk mengatasi permasalahan. Mbak aja ya manggilnya. Udah ada bagaimana kita bisa beradaptasi dengan suasana yang tidak pasti, dan sebelum ke pola pengasuhan itu orang tua harus melakukan kesejahteraan psikologi yang stabil atau well-being psikologis itu, karena kondisi orang tua, emosi orang tua akan berpengaruh pada emosi anak. Regulasi emosi ini juga tidak hanya orang tua tapi anak-anak juga akan ikut terpengaruh. Ada 8 hal untuk menjalani pandemi ini agar tidak semakin beberapa orang yang mengalami stres atau bahasa kekinian itu gabut. Daily structure atau kerutinan harian atau membuat jadwal harian, menetapkan, mengontrol asupan gizi keluarga, membatasi sumber media, berolahraga, itu yang bisa dilakukan bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Kemudian terhubung dan tetap berinteraksi dengan orang-orang terdekat, menolong sesama, menjaga waktu tidur yang cukup, menjaga kebersihan, serta harus terus merasa optimis dengan depan dan berharap ini segera berlalu, pandemi ini segera berlalu. Terima kasih Mbak Lia atas pemaparannya dari seluruh narasumber. Mungkin sekarang waktunya dibuka sesi tanya jawab atau diskusi kepada para peserta webinar siang jelang sore ini. Silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan kepada para narasumber. Silahkan. Ada yang menanggapi pernyataan atau bertanya kepada seluruh narasumber? Teman-teman dari Cibi ITB Ahmad Dahlan, silahkan. Ibu Bapak, silahkan. Mbak Zahra udah membuka sesi jawab. Sudah tidak ada? Sudah pada sebelum meninggalkan sebelum meninggalkan forum ini, closing ceremony dari seluruh narasumber. Tadi Mbak Lia sudah pamit lebih dulu. Jadi di sini tinggal 3 narasumber closing ceremony sebelum nanti saya serahkan kembali ke Mbak Yulianti Mutmainah. Silahkan Ibu Putelvina, kemudian Ibu Rohika, kemudian terakhir Pak Nur Ahmad, closing ceremony untuk kegiatan kita sore hari ini. Baik, terima kasih Bu Yuli. Singkat saja dari saya bahwa perlindungan anak itu merupakan upaya bersama. Butuh satu negara untuk melindungi anak. Artinya kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Orang tua tidak bisa sendiri. Butuh support dari lingkungan, butuh support dari pemerintah. Maka membangun sistem perlindungan anak, membangun sistem pengasuhan menjadi penting untuk kita ke depan agar pada saat kita menghadapi ancaman yang seperti ini, perlindungan anak sudah lebih baik dan anak-anak tidak menjadi korban untuk yang kedua kalinya. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Rohika? Iya. Dalam situasi pandemi COVID ini, inilah saatnya para orang tua untuk kembali membangun kelekatan dengan keluarga, karena kami paham situasi ini pasti akan menjadi waktu untuk saling menguatkan antar keluarga. Buatlah lebih kreatif sehingga sebenarnya ini semua bisa dilakukan. Anak-anak punya potensi,
ayah punya potensi, ibu punya potensi, sehingga semua dalam situasi pandemi COVID ini kami yakin bahwa semua punya cara untuk bisa membangun keluarganya menghadapi COVID ini dengan pengasuhan yang lebih baik. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir Pak Nur Ahmad, silahkan. Kalimat penutup, Pak. Halo, Pak Nur Ahmad. Halo. Sepertinya ada gangguan teknis, tidak bisa kontak dengan Pak Nur Ahmad. Baiklah, saya selaku moderator pada diskusi sore hari ini undur diri. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf barangkali ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Yulianti Mutmainah. Terima kasih Mbak Zahra Amin yang sudah memandu diskusi pada hari ini. Banyak sekali catatan yang bisa kita ambil dari semua narasumber hari ini. Saya ingin mengingatkan kita semua kisah Nabi Yunus sebagaimana diceritakan dalam surat Al-Anbiya ayat 87 bahwa Allah sebenarnya melarang umatnya termasuk Nabi Yunus yang selalu diingatkan oleh Nabi larangan untuk berputus asa. Fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini adalah doa yang dibaca oleh Nabi Yunus ketika ditelan ikan paus. Jadi ketika Nabi Yunus itu marah terhadap situasi umatnya yang diajak untuk beriman kepada Allah tetapi tidak ada yang mau, lalu Nabi Yunus marah, keluar di malam hari dan kemudian naik ke dalam kapal sampai kapal itu tidak bisa berjalan, lalu kapal itu kemudian Nabi Yunus memahami bahwa kapal itu tidak mau berjalan atas kehendak Allah, lalu Nabi Yunus, saya akan turun dari kapal ini, tapi semua awak kapal menolak, dan kemudian Nabi Yunus, ya sudah kalau gitu diundi saja, yang namanya keluar silahkan keluar dari kapal. Dan 3 kali diundi, nama yang keluar adalah namanya Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus keluar, lompat ke dalam laut dan dimakan oleh ikan paus. Nah, doa yang dibaca oleh Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan paus tadi mengingatkan kita bahwa dalam keadaan apapun memang kita tidak boleh berputus asa. Artinya saya bersepakat bahwa situasi ini adalah situasi terbaik untuk mendekatkan diri kepada keluarga, mendekatkan diri kepada suami, pada anak-anak dan keluarga besar lainnya. Saya tidak akan menyimpulkan maksud saya karena tadi sudah disimpulkan dan sudah ada closing statement dari masing-masing narasumber. Tetapi yang terpenting adalah sama-sama kita semua adalah berikhtiar agar pengasuhan dan pendidikan untuk anak tetap bisa kita berikan yang terbaik selama masa pandemi ini. Akhirul kalam, marilah kita tutup pertemuan siang hari ini dengan doa majelis. Allahumma inni salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afaina hisab. Ibu Bapak yang saya hormati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih banyak atas kesempatannya bergabung dengan Pusat Studi Islam Perempuan dan Pembangunan Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Hari Jumat kita akan diskusi terkait dengan nafkah, terkait dengan keuangan dalam keluarga, terkait dengan pos bantuan hukum dan penghapusan KDRT dalam rumah tangga ketika masa pandemi. Lalu hari Sabtu kita akan diskusi tentang nelayan dan petani di masa pandemik, siapa yang peduli terhadap mereka, dan hari Minggu kita menutup seluruh rangkaian diskusi dengan kepemimpinan ulama perempuan milenial di jam yang sama. Akhirnya atas seluruh panitia, atas seluruh tim yang bertugas, atas nama kampus, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Teman-teman di balik layar, terima kasih banyak. Billahi taufiq haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Putu, terima kasih Ibu Rohika, Mbak Zahra, Pak Nur Ahmad, Kiai Nur Ahmad, Mbak Lia,
Mbak Rere, Bu Misai, Bu Yanti, Bapak Ibu semua terima kasih, Bu Iya, Sulmi, Terima kasih semuanya. Pak Yayat, Terima Pak kasih Mbak Imam, Yuri. terima kasih. Ibu Bapak yang dari KPPA, terima kasih. Ibu Bapak dari KPAI juga terima kasih. Terima kasih, sampai berjumpa kembali semuanya ya. Terima kasih Mbak Sama-sama. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum. Iya, mudah-mudahan ketemu Waalaikumsalam. lagi. Makasih banyak Ibu Bapak. Oh iya, tadi lupa foto ya, Ari. Ari. Ari, tadi lupa foto ya. Halo Ari. Mbak Ari. This is the place for you to achieve your dreams. The vision of ITB Ahmad Dahlan is to be an excellent college on technology and business field, which competency is based on progressing Islamic values and also has an international reputation. Officially founded on January 1st, 1968, with formally named as Muhammad Dahlan Academy, ITB Ahmad Dahlan Jakarta keeps developing toward socio-technopreneur university. ITB Ahmad Dahlan has 9 study programs, ranging from diploma, Sharia Finance Master Study, graduates programs such as Technology of Information, System of Information, Visual Design Communication, Architecture, Management, Accounting, Diploma Degree Finance, Banking and also Accounting. Assalamualaikum warahmatullahi